Oke guys, selanjutnya untuk menambahkan data ke dalam database, kita bakal membuat terlebih dahulu button di dalam index.php ini yang akan mengarah ke form untuk isi datanya. Misal di sini buah tabel kita buat saja ref ke apa ya, create form atau tambah create form aja. create form PHP. Oke, selanjutnya kita bikin file baru yang namanya create form.php seperti ini. Jadi nanti ketika si A ini diklik, misal ini tambah data buku, nanti kita bakal masuk ke form ini. Oke, pertama-tama kita bakal buat dulu untuk struktur HTML-nya. Kemudian untuk form itu jelas ya, bakal disimpan di dalam tag form seperti ini. Untuk actionnya kita kosongkan terlebih dahulu, atau kita boleh hapus saja. Nah, selanjutnya untuk form itu misal kita bakal menambahkan ke data buku. Oke, kita lihat dulu nih data bukunya itu ada apa aja. DB crude ya, kemarin tuh DB crude, kita cek dulu. DB crude ya, berarti kita di DB crude ini lihat di tabel buku itu ada ID, nama penulis, sama harga. Berarti yang kita perlu inputin itu cuma 3 buah field. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu label for, misal name-nya itu nanti nama buku. Nama buku titik 2. Oke, cukup seperti ini. Kemudian untuk inputnya, input tipenya kalau untuk nama ya pas ya, pasti untuk teks. Nah, untuk identifier PHP-nya kita gunakan name. Misal name-nya itu adalah nama underscore buku. Ini boleh seperti ini. Atau kalau kalian mau menambahkan CSS itu boleh tambahkan kelas. Atau kalau kalian mau menambahkan JavaScript, kalian tinggal tambahkan ID aja untuk identifier. Karena ini cuman PHP, jadi kita seperti ini saja. Oke, sekarang kita bakal coba jalanin terlebih dahulu di index.php. Sip, nih kita coba masuk. Nah, ini inputannya udah lumayan benar ya. Oke. Di create form selanjutnya kita bakal menambahkan untuk penulis dan harga. Kita boleh copy aja seperti ini, atau nah, untuk penulis misal saya mau menamainnya nama penulis, di sininya berarti nama penulis. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah harga. Nah, karena harga itu akan berupa integer atau apa di sini ya? Integer ya, benar integer. Jadi kita bakal set tipenya itu adalah number seperti ini. Kemudian namanya, name-nya kita buat jadi harga aja. Ini harga. Sip. Nah, untuk label for ini, kenapa kita pakai label for? Itu agar ketika kita klik di sini, harusnya itu otomatis ke sini ya. Kayak gitu. Kita tambahkan BR saja di sini.
tidak apa-apa. Kemudian kita butuh satu buah button, button saja. Tipenya itu adalah submit dan name-nya itu adalah submit seperti ini. Nah, misal namanya submit. Oke, nanti kita bakal submit. Nah, untuk mengirimkan datanya, kita akan menggunakan sebuah metode post yang dimana kalau metode post itu akan disembunyikan gitu, datanya nggak bakal disimpan di sini nih. Tuh, ini kan kelihatan karena ini tuh secara default bakal get gitu. Selanjutnya nanti kita bakal membuat objek dari controllernya untuk pemanggilan atau logika insertnya. Untuk logika insertnya kita bisa tambahkan di sini tuh berarti require once ke dalam file controllernya itu adalah buku controller, buku controller.php ini. Kemudian kita buatkan objek $buku sama dengan new buku. Kenapa error? Di sini namanya adalah buku controller. Oke, berarti namanya adalah buku control seperti ini. Kemudian kita bakal panggil nanti $buku. Oke, sebelum itu kita bakal menyimpan terlebih dahulu data-data yang kita kirimkan. Itu akan ditampung kemudian akan kita upload gitu, akan kita kirimkan ke controller melalui parameter. Nah, berarti kita buat terlebih dahulu oh ya, kita cek dulu apakah sudah ditekan si tombol submitnya itu udah ditekan atau belum. Nah, kalau udah, kita bakal simpan nih data-data mulai dari nama penulis, nama buku, sama harganya. Itu akan kita simpan di dalam sebuah variable. Ini misal nama buku sama dengan $post. Karena kita menggunakan metode post, jadi yang ada di dalam metode post dengan name nama buku itu akan kita simpan di dalam variabel nama buku ini. Kok gitu. Oke, selanjutnya nama penulis dan yang terakhir adalah harga. Seperti ini. Oke, kita sudah menyimpannya. Kemudian kita bakal tampung si data yang udah kita simpan ini ke dalam sebuah array dengan nama variabel data. Nah, kita akan sesuaikan dengan isi yang ada di dalam uh, tabel. Di dalam tabelnya, si namanya, penulisnya, sama harganya itu harus disesuaikan sama kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Yang pertama itu nama. Kita gunakan panah 2 seperti ini. Ini tuh untuk mengakses kolomnya gitu. Value dari kolom. Berarti di sini nama buku, koma. Kita buat 3 saja. Sip. Yang kedua itu nama penulis. Di sini itu adalah penulis saja. Dan yang terakhir itu adalah harga.
seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal eh, apa ya? Tinggal masukin aja ke dalam tinggal panggil function di buku controller yang dimana mengandung logika untuk menambahkan buku gitu. Nah, kita bisa tambahkan perkondisian. Jadi kalau si insertnya itu berhasil, add movie, add books, add book misal. Nah, kalau penambahan datanya itu berhasil, kita bakal tambahkan sebuah alert. Sebuah alert kita buat JavaScript kayak gini. Isinya itu yang pertama ada alert, data berhasil disimpan. Seperti ini. Oke, yang kedua itu adalah kita bakal pindahkan eh, lokasinya itu yang asalnya dari sini itu akan ke index gitu. Windows location titik ref sama dengan index.php. Ini kita bisa tambahkan titik koma aja karena kita melakukannya di dalam sebuah uh, sebuah PHP gitu. Jadi kita tambahin aja untuk pembatas. Nah, selanjutnya di buku controllernya kita bakal coba tambahkan function yang tadi udah kita panggil adalah add book. Nah, untuk isinya kita tinggal return aja $tb. Nah, kita juga nanti bakal membuat SQL buildernya untuk si insert ini. Nanti misal pemanggilannya itu akan kita select dulu tabelnya, tabel buku. Kemudian kita bakal insert. Nah, yang di insert itu adalah si $datanya. Sini kita tambahkan juga parameter $data karena yang dikirimkan di sini itu mengirimkan sebuah parameter juga. Jadi harus ada parameter penampungnya. Oke, kita lanjut ke dalam modelnya. Di mana di modelnya ini kita buat aja namanya sesuai dengan yang tadi kita buat di controller, yaitu yang kita panggil nih, insert. Jadi kita namain aja function insert. Nah, karena pemanggilan di sini itu adalah pemanggilan terhadap table dulu baru insert, yang berarti query-nya itu sudah berisi seperti ketika pemanggilan table atau yang ini nih. Itu pasti akan seperti ini. Misal untuk melihatnya kita echo aja $thisQuery seperti ini ya. Kemudian kita coba nyalakan lagi. Set. Kemudian pemanggilannya kan sama ya seperti ini. Set. Misal datanya kita kosongkan terlebih dahulu atau boleh deh kayak gini aja. 6 ketik nama ini nama. Dah, satu array aja kita cobanya. Di sini karena kita membutuhkan parameter, jadi kita buat dulu sebuah sebuah variable. Ini bisa seperti ini untuk array. Oh, enggak. Kita bisa tambahkan aja sama dengan array.
Nah, kita bakal cek di /database.php. Nah, di sini masih select bintang from buku. Sedangkan query insert itu adalah insert into gitu. Insert into tabelnya, kemudian kolom apa aja, kolom, dan juga values-nya itu kutip, file, kutip, koma, kutip, gitu ya, sampai value-nya itu habis. Dan selanjutnya. Nah, otomatis yang kita gunakan dari select bintang from itu hanya si tabelnya aja. Maka kita bakal replace nih select bintang from ini dengan insert into. Caranya itu kita akses $this query sama dengan str replace. Apa yang akan kita replace itu adalah si select bintang from. Kemudian kita akan replace dengan kalimat apa, yaitu dengan insert into dari $this query. Sudah. Nah, selanjutnya untuk kolom dan juga value-nya kita membutuhkan variabel tambahan. Misal di sini kita buat aja false and false. Kita harus inisialisasi dengan kosong aja, kemudian false kosong seperti ini. Nah, kemudian kita akan loopingkan array yang dikirimkan gitu, karena array ini tuh berisi sebuah kolom dan juga value-nya. Jadi kita harus loopingkan array ini. Jadi kita for each aja. Ini key dan value-nya, karena yang dikirimkan itu berupa key dan value, jadi kita bakal gunakan seperti ini. Cuman untuk variabelnya kita ambil dari parameter yang array ini. Selanjutnya kita bakal satukan setiap yang kolom. Kita gunakan titik sama dengan untuk menyambungkan string dengan string gitu. Key, kemudian kita gabungkan dengan koma seperti ini. Sedangkan yang false ini kita ambil dari value. Tapi sebelum value itu kita membutuhkan kutip nih. Di sini ada kutip satu. Kutip satu, kutip, koma, kutip. Seperti ini ya. Oh, nggak usah seperti ini aja, cukup. Nah, setelah itu kita tuh bakal ngebikin kayak gini nih. Ini yang untuk calls, kemudian yang false itu yang value-nya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal siapkan aja this query. Kita gabungkan semuanya. Dimulai dari yang insert into, udah ada. Kemudian kita gabungkan dengan kurung buka. Kemudian kita akan substringnya itu kita akan substring yang calls, karena nanti akhirnya itu akan ada titik, ada koma dan spasi yang enggak kita butuhkan gitu. Jadi kita bakal substring calls dimulai dari 0, kemudian dari indeks ke 0, kemudian kita akan lakukannya itu dari sebelah kanan gitu. Soalnya kalau kita nggak gunakan dua ini, itu kita bakal hasilnya
apa ya, yang di substring itu yang dipotong itu adalah yang ujung yang dari sebelah kiri gitu. Untuk di square-nya kita coba simpan di sini. Kemudian kita gabungkan dengan ini dan juga values. Sini kita masukkan aja $false buat perbandingan nih yang sebelum di substring itu bakal kayak gimana. Substring seperti ini, set, tinggal tutup aja. Sip, kita bakal coba lihat dulu nih query-nya udah seperti apa. Nah, sebenarnya insert into buku, nama kolomnya yang akan kita masukkan itu adalah si nama. Udah bener nih untuk si kolomnya. Cuman untuk yang value ini di akhirnya itu ada koma dan juga spasi yang nggak kita butuhkan. Makanya itulah kita harus menggunakan substring. Kita copy aja yang ini. Set. Ini dari false. Kalau lihat nih, koma sama spasinya itu sudah terhapus. Udah benar nih query-nya. Kalau sudah benar, kita tinggal siapkan aja si query ini tuh untuk dieksekusi. $this mysqli prepare $this query or die $this. Nah, kalau terjadi error, nanti kita bakal output kan dengan error message seperti ini. Kalau sudah, kita bakal cek if, jadi nanti nilai kembalinya itu adalah return true atau false. Kalau berhasil, si execute itu berhasil, itu akan mengembalikan nilai true. Kalau enggak, ya enggak bakal ada nilai true-nya. Karena secara default itu bakal false. Sudah ini, oh ya, di create form kita bakal coba bikin dulu but link back ke index.php. Seperti ini saja. Oh, back ya. Kita bakal akses dari index terlebih dahulu. Back.php. Set masuk. Nah, kalau back, oke, sudah berhasil. Untuk nama bukunya, misal modul PW1. Nama penulisnya itu adalah Vinsa Nurpandi. Harganya itu adalah 50.000. Misal ketika kita klik submit, nah itu belum terjadi apa-apa. Nah, karena di sini terjadi errornya nggak kekirim karena di sini saya dollar postnya itu adalah submit bukan submit. Kita ubah aja jadi submit. Kita coba kirim. Oke. Kenapa ada variabel movie di create form baris 38? Oh iya, ini saya salah. Ini harusnya namanya buku. Coba kirim lagi. Nah, data berhasil disimpan. Ini terjadi banyak karena kita tadi udah mencoba. Oh, enggak. Ini ada ini nama karena di dalam database ini di sini nih kita menambahkan ini. Jadi kita harus komen dulu. Ini bakal tetap ada karena udah masuk ke database gitu. Kalau mau kalian tinggal hapus saja. Terus, yap, kita lihat lagi. Nah, ini buku sudah masuk.
selanjutnya misal nama buku modul PBO. Oke, datanya sudah masuk seperti itu.